Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 8 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami agar sungguh-sungguh berjaga dan bersedia, sebab waktunya tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Silakan Ibu Vivi. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini berjudul Arti dari Pelayanan Bait Suci. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 8 ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Setelah kematiannya, Juru Selamat kita harus memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Sebagaimana pelayanan Kristus terdiri atas dua bagian besar, masing-masing mengambil satu jangka waktu dan diadakan pada tempat yang berbeda dalam bait suci di surga, demikian juga pelayanan simbolis terdiri atas dua bagian, upacara harian dan upacara tahunan, dan untuk masing-masing upacara ini telah disediakan satu ruangan. Sebagaimana Kristus pada waktu kenaikannya tampil di hadapan Allah untuk menghadapkan darahnya demi orang percaya yang bertobat, demikian juga imam itu di dalam upacara harian memercikan darah korban itu di tempat yang suci untuk orang berdosa. Darah Kristus sementara harus membebaskan orang berdosa yang bertobat dari tuntutan hukum, itu tidaklah menghapuskan dosa. Dosa akan tetap tercatat di dalam bait suci sampai penebusan yang terakhir. Demikian juga di dalam upacara simbolis, darah korban karena dosa memindahkan dosa dari orang yang bertobat. Tetapi itu tetap ada dalam bait suci sampai pada hari pendamaian. Pada hari yang besar itu, di mana pahala yang terakhir diberikan, orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Kemudian, oleh jasa darah Kristus yang menebus, dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dihapuskan dari buku-buku surga. Dengan demikian, bait suci akan dibebaskan atau dibersihkan dari catatan dosa. Di dalam upacara simbolis, pekerjaan penebusan yang besar ini atau penghapusan dosa itu digambarkan oleh upacara-upacara yang diadakan pada hari pendamaian. Pembersihan bait suci dunia yang dilaksanakan dengan pemindahan dosa yang telah mencemarinya oleh jasa darah korban penghapus dosa. Sebagaimana di dalam penebusan yang terakhir, dosa-dosa orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu dihapuskan dari catatan surga, tidak akan diingat lagi atau terlintas kepada pikiran. Demikian juga di dalam upacara simbolis, dosa-dosa itu dibuang ke gurun, terpisah dari perhimpunan itu untuk selama-lamanya. Oleh karena iblis adalah makhluk yang memulai dosa, biang keladi segala dosa yang telah menyebabkan kematian anak Allah, maka keadilan menuntut agar iblis menanggung hukuman yang terakhir. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 421 dan 422. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sehubungan dengan renungan hari ini, ada satu ayat yang perlu kita ingat. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat 20, Paulus menuliskan, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir,
yaitu dirinya sendiri. Tabir itu adalah tirai yang memisahkan bilik kudus dan bilik yang maha kudus. Pada waktu Yesus berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya, tirai itu robek dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 37 dan 38 menyatakan, "Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah." Melalui kematian Yesus, terbukalah jalan masuk kepada Bapa, jalan masuk yang baru dan hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa hal ini penting kita pahami? Berikut penjelasannya dalam Christ in His Sanctuary, halaman 50, paragraf 2. Nyonya White menyatakan, bagian terpenting dari pelayanan harian adalah pelayanan yang dilakukan atas nama individu. Orang berdosa yang bertobat membawa persembahannya ke pintu Ka'bah dan dengan meletakkan tangannya di atas kepala korban, mengakui dosa-dosanya sehingga secara lambang memindahkan dosa-dosanya dari dirinya kepada korban yang tidak bersalah. Hewan itu kemudian disembelih dengan tangannya sendiri dan darahnya dibawa oleh imam ke bilik suci dan dipercikkan di hadapan tirai. Di belakangnya ada tabut yang berisi hukum yang telah dilanggar oleh orang berdosa. Melalui upacara ini, dosa melalui darah dipindahkan dalam bentuk lambang ke tempat kudus. Jadi, dosa-dosa yang diakui oleh si pendosa tidak hanya dipindahkan ke korban, tetapi melalui darah korban dipindahkan ke Ka'bah dengan cara memercikkan darah korban tersebut ke tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci. Nah, Paulus menyatakan bahwa tirai itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya, dengan memercikkan darah ke tirai sebagai lambang memindahkan dosa ke Ka'bah adalah sama dengan memindahkan dosa kepada Yesus. Itu sebabnya saat Yesus mati, tirai itu robek sebagai gambaran bahwa tirai yang sebenarnya telah menyerahkan nyawanya dan mati. Yesus yang adalah tirai telah menanggung seluruh dosa dunia. Roh Numuat menjelaskan dalam Fundamentals of Christian Education, halaman 283, paragraf 1. Ketika semua harapan dikesampingkan dari Adam dan Hawa sebagai konsekuensi dari pelanggaran dan dosa, ketika keadilan menuntut kematian orang berdosa, Kristus menyerahkan dirinya untuk menjadi korban bagi dosa dunia. Dunia berada di bawah kutukan. Kristus menjadi pengganti dan jaminan bagi manusia. Inilah hubungannya tirai dengan Yesus. Setiap hari tirai itu menerima percikan darah yang merupakan lambang pemindahan dosa ke Ka'bah. Dan dosa-dosa yang dipindahkan setiap hari ke Ka'bah tersebut dibersihkan 1 kali setahun. Ini yang dikenal dengan istilah Hari Pendamaian. Nah, apakah yang dilakukan pada Hari Pendamaian tersebut? Para Nabi dan Bapa, jilid pertama, halaman 419, paragraf 2, menjelaskan. Pada Hari Pendamaian, 2 ekor kambing dibawa ke pintu kemah pertemuan dan kemudian ia di sini adalah imam besar, membuang undi atas kedua ekor kambing itu. Sebuah undi bagi Tuhan, sebuah undi lagi bagi Azazel. Kambing yang untuk Tuhan harus disembelih sebagai satu korban karena dosa orang banyak, dan imam itu harus membawa darahnya melalui tirai itu dan memercikkannya di atas tutup pendamaian. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Inilah prosesi Hari Pendamaian di dalam bilik yang maha kudus. Imam besar mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Sesudah itu, apalagi yang dilakukan oleh imam besar? Imam besar lalu keluar dari bilik maha kudus. Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 419 paragraf 3 melanjutkan. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel
dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Sebelum kambing itu dilepaskan ke gurun, orang banyak belum menganggap bahwa diri mereka telah bebas dari beban dosa mereka. Setiap orang harus memeriksa diri sementara pekerjaan penebusan ini sedang berlangsung. Segala urusan pekerjaan harus ditinggalkan, dan seluruh perhimpunan Israel harus menggunakan hari itu untuk merendahkan diri dengan penuh khidmat di hadapan Allah, dengan disertai doa, puasa, dan penyelidikan hati yang sungguh-sungguh. Kambing yang disebut dalam paragraf ini adalah kambing Azazel, yang adalah lambang setan. Nah, dari semua yang kita sudah pelajari, kita sudah tahu bahwa saat ini Yesus berada di bilik yang maha kudus. Inilah yang terjadi di akhir 2300 petang dan pagi, bahwa Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Artinya, Yesus sedang melakukan pembersihan Ka'bah atau yang disebut dengan hari pendamaian. Perhatikan tadi bahwa pada saat imam besar masuk ke dalam bilik yang maha kudus, dia memercikkan darah korban ke tutup pendamaian. Ini adalah lambang, sebab nanti digenapi oleh Yesus yang masuk ke dalam bilik maha kudus di sorga menghadap Bapa yang duduk di atas tahta pendamaian. Bukan dengan membawa darah korban domba, tetapi darahnya sendiri. Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 300, paragraf 4. Pada hari yang besar itu, di mana pahala yang terakhir diberikan, orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Kemudian, oleh jasa daripada darah Kristus yang menebus, dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dihapuskan dari buku-buku surga. Dengan demikian, bait suci akan dibebaskan atau dibersihkan dari catatan dosa. Di dalam upacara simbolis pekerjaan penebusan yang besar ini atau penghapusan dosa itu digambarkan oleh upacara-upacara yang diadakan pada hari pendamaian, pembersihan bait suci dunia yang dilaksanakan dengan pemindahan dosa yang telah mencemarinya oleh jasa darah korban penghapus dosa. Inilah hubungannya. Dalam pembersihan Ka'bah Perjanjian Lama, darah korban yang dibawa masuk ke dalam bilik yang maha kudus sebagai pendamaian atas dosa bangsa. Itulah tadi yang disebutkan darah dipercikkan ke tutup pendamaian. Dan kemudian dosa-dosa itu secara lambang dipindahkan ke kambing Azazel. Pada Ka'bah di sorga, Kristus yang telah membuka jalan baru dan hidup masuk menghadap Bapa dengan jasa darahnya sendiri sebagai korban pendamaian, dan mereka yang sungguh-sungguh bertobat, dosa-dosanya dihapuskan dari buku-buku surga. Inilah makna bait suci sorga dibersihkan, yaitu pembersihan dari catatan dosa. Dan alat pembersihnya adalah darahnya Yesus, tidak ada yang lain. Dan nantinya dosa-dosa yang sudah dihapuskan tersebut Yesus pindahkan kepada setan saat Yesus keluar dari bilik yang maha kudus. Bisa lihat mengapa penting sekali memahami pelayanan pengantaran Yesus. Inilah dasar utama dan alkitabiah bahwa kita hanya punya satu pengantara dan bukan dua. Sebab hanya satu yang punya jasa darah pendamaian, yaitu darah Yesus. Dan darah Yesus inilah yang Dia persembahkan kepada Bapa sebagai pendamaian, pembersihan dosa-dosa bagi yang sungguh-sungguh bertobat. Ini pelajaran penting yang kita harus pahami. Kenapa? Dalam Kemenangan Akhir halaman 646 paragraf 2, Nyonya White menyatakan, seorang malaikat yang kembali dari dunia mengumumkan bahwa pekerjaannya telah selesai. Ujian terakhir ke atas dunia ini telah dilaksanakan, dan semua yang telah membuktikan dirinya setia kepada ajaran-ajaran ilahi
telah menerima meterai Allah yang hidup. Kemudian Yesus menghentikan pengantaraannya di dalam bait suci surgawi di atas. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring ia berkata, "Sudah terlaksana." Saudaraku dalam Tuhan, akan tiba waktunya di mana Yesus menghentikan tugasnya sebagai pengantara kita atau sebagai imam besar kita. Apakah dia tetap di dalam bilik yang maha suci? Tentu tidak. Dia akan keluar. Inilah yang disebut dengan pintu kasihan ditutup. Yohanes yang kekasih menuliskan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Wahyu 22 ayat 11. Inilah yang terjadi pada saat pintu kasihan sudah ditutup. Pengantaraan Yesus selesai dan Yesus tinggalkan bilik yang maha suci. Oleh karenanya, ingat selalu bahwa kita saat ini berada dalam masa hari pendamaian, di mana Yesus masih di bilik yang maha suci. Tetapi, kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak tahu kapan Yesus akan mengakhiri pelayanannya sebagai imam besar. Kita juga tidak tahu kapan malaikat yang satu itu kembali dan umumkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Tetapi ada satu hal yang kita tahu. Mari kita kembali ke kutipan sebelumnya yang terdapat dalam Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 419 paragraf 3. Kita baca yang ditandai warna kuning. Sebelum kambing itu dilepaskan ke gurun, orang banyak belum menganggap bahwa diri mereka telah bebas dari beban dosa mereka. Setiap orang harus memeriksa diri sementara pekerjaan penebusan ini sedang berlangsung, yaitu hari pendamaian tersebut. Segala urusan pekerjaan harus ditinggalkan, dan seluruh perhimpunan Israel harus menggunakan hari itu untuk merendahkan diri dengan penuh hikmat di hadapan Allah, dengan disertai doa, puasa, dan penyelidikan hati yang sungguh-sungguh. Saudaraku dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada hari pendamaian. Dan inilah juga yang harus kita lakukan sekarang. Sebab saat ini adalah masa hari pendamaian. Bukan waktunya lagi kita menikmati kesenangan dan kepelesiran dunia. Fokus kita adalah Yesus. Pandang pada Yesus dan datang kepadanya, akui dosa dan sungguh-sungguh bertobat, maka dosa-dosa kita dihapuskan dari buku-buku sorga. Inilah pentingnya memahami arti pelayanan di Ka'bah. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita, agar kita sungguh-sungguh bersedia, karena tidak lama lagi Yesus akan datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh menerima nasihat yang penting bagi kami tentang arti pelayanan Kristus di dalam Ka'bah surgawi. Saat ini adalah hari pendamaian, oleh karena itu kami perlu memeriksa diri, merendahkan diri, disertai dengan doa dan puasa, menyelidiki hati yang sungguh-sungguh, mengakui dosa dan bertobat sungguh-sungguh, agar dosa-dosa kami dihapuskan dari buku-buku sorga, dan kami layak untuk menyambut Dia yang tidak lama lagi akan datang segera. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu jalan, satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.